Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah, la nabiyya wa la rasulah ba'dah, la hawla wa la quwata illa billah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, alhamdulillah di tahun 2026 bertepatan dengan 1447 Hijriah, kita oleh Allah diberikan nikmat bisa bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Hal yang perlu kami sampaikan pada kesempatan puasa di tahun 2026 ini, bahwa kembali lagi saya mengatakan bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan suci, bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang lain. Nah, kemuliaan bulan Ramadan itu diantaranya adalah ada satu malam yang di situ dikatakan di dalam Al-Quran itu Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jadi ada satu malam yang lebih baik dibandingkan dengan 1000 bulan. Nah, bahkan di dalam dawuhnya Kanjeng Nabi itu dikatakan qad jaa syahrun mubarak iftaradallahu alaikum siyamah tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughalu fihi sayatin fihi lailatun khairum min alfi syahr. Jadi jelas di situ. Nah, artinya ini adalah sesuatu yang patut kita syukuri. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah bisa umur kita ini bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan yang penuh dengan keberkahan, di mana di dalamnya ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Jadi Lailatul Qadar ini bisa dikatakan sebagai momentum di mana Al-Quran diturunkan. Nah, di dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah itu dikatakan juga Syahrul Ramadan alladzi unzila bihil Quran. Jadi memang bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Nah, yang masyhur bulan suci Ramadan, kapan timingnya Al-Quran diturunkan, itu kan tanggal 17 Ramadan yang masyhur dengan dikatakan nuzulul Quran. Nah, tetapi Lailatul Qadar yang ini juga dimaknai sebagai malam di mana Al-Quran diturunkan, ini di dawuhnya Kanjeng Nabi yang lain dikatakan berada di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Nah, seolah-olah ini ya sedikit bertentangan, tetapi ini tidak penting untuk kita perdebatkan, maksud saya. Yang penting ini tetap kita imani karena semuanya memiliki dasar yang kuat. Nah, yang penting bahwa kita di bulan suci Ramadan ini semuanya punya potensi bisa menemukan atau bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Tidak peduli itu petani, pedagang, kemudian tukang becak ataupun ojek online, semuanya punya potensi. Bahkan sampai ustadz kiai pun punya potensi bisa menemukan malam Lailatul Qadar itu. Nah, karena ini berhak dimiliki oleh setiap umat Islam, setiap umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, karena ini memang bonus dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat Muhammad, yang notabene umat Muhammad ini usianya pendek-pendek, tidak sama dengan umat Nabi Nuh yang mana dulu usia manusia pada awal era Nabi Nuh itu panjang-panjang, seperti Nabi Nuh usianya hampir 1000 tahun itu. Nah, ini bonus bagi umat Muhammad bagaimana bisa bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Jadi siapapun bisa menemukan itu. Nah, itu saya kira yang lebih penting untuk kita garis bawahi, agar supaya kita ini memiliki investasi surga, investasi yang panjang, yang besar untuk bisa kemudian bisa menempati surganya Allah Ta'ala di yaumul akhir nanti. Dengan apa? Dengan tabungan, dengan investasi kita bisa bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Nah, lantas pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita bisa bertemu atau menemukan malam Lailatul Qadar itu. Nah, tentu ya
Lailatul Qadar ini bisa kita ketemukan menurut saya bukan sesuatu yang tiba-tiba. Ujuk-ujuk kita bisa menemukan malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu. Tetapi ya ini adalah satu kesatuan. Kalau dikatakan bahwa syahrul Ramadan awaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu itqum minan nar. Maka ya merujuk dari dawuhnya Kanjeng Nabi ini, berarti satu bulan penuh ini satu kesatuan. Maka sejak tanggal 1 Ramadan kita itu harus betul-betul ya berikhtiar, karena malam Lailatul Qadar ini harus kita ikhtiari, kita upayakan, kita cari. Tidak menunggu status kita harus mencari. Dan kapan mulainya mencari, ya terhitung sejak tanggal 1 Ramadan harus kita mencari bagaimana nanti kita betul-betul bisa diketemukan dengan malam yang istimewa itu. Nah, maka dari itu sejak tanggal 1 Ramadan itu ya alangkah lebih baiknya supaya nanti di 10 hari terakhir, kalau kita merujuk pada dawuhnya Kanjeng Nabi bahwa malam Lailatul Qadar itu turun di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Maka sejak tanggal 1 kita harus mulai start. Startnya bagaimana? Ya poso. Poso wajib iki Ramadan, poso wajib ya kita jalani, wayahe sholat jamaah, wayahe sholat wajib ya kita sholat, syukur-syukur berjamaah secara rutin di sepanjang bulan suci Ramadan. Kemudian tarawih, kesunahan-kesunahan di dalam bulan suci Ramadan ini ya kita jalan. Entah itu sholat witir, tarawih, baca Quran dan sebagainya, baca sholawat, monggo itu kita jalan. Pokoknya semua kesunahan-kesunahan, amalan-amalan yang baik yang bisa kita jalankan di bulan suci Ramadan kita jalankan. Nah, termasuk sedekah, ya jariyah, infak dan macam-macam. Ini kita jalan. Pokoknya karena ini bulan penuh berkah, ya kita tunjukkan kita sebagai pengikut penganut agama Islam ini, kita tunjukkan keberkahan Islam itu kepada siapa? Kepada masyarakat di sekitar kita. Kita pun juga harus betul-betul ya menjauhi larangan-larangan Allah. Syukur-syukur kita jangan sampai sekecil pun berbuat maksiat. Ya, berbuat maksiat, sekali lagi sekecil apapun jangan sampai kita berbuat maksiat, baik bilisan, bilqalb, biliat, jangan. Jadi jangan sampai. Lisan kita harus kita jaga, tangan kita harus kita jaga, hati kita harus kita jaga, betul-betul bersih puasa. Puasa itu ya imsakun, jadi ngeker, betul-betul kita menahan betul selama bulan suci Ramadan ini untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berserah diri kepadanya, kita tunjukkan ya komitmen kita sebagai kawulane Gusti Allah untuk taat dan beribadah kepadanya, mengikuti ajaran Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi insya Allah lah, ketika kita bisa melakukan itu, potensi kita menemukan malam Lailatul Qadar itu sangat besar, sangat besar. Dan ketika kita bisa menemukan itu, alhamdulillah kita jelas-jelas memiliki tabungan yang besar, investasi yang gede untuk bisa kita gunakan sebagai senjata kita, modal kita untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala di akhir. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.